Anda bisa nggak memimpin diri sendiri untuk bisa datang ke kantor setiap pagi dan kemudian mencari customer setiap hari? Nggak gampang loh. Dalam arti kata gini, Menarik. sebagai karyawan kita mendapatkan fasilitas. Kalau buat saya fasilitas ya. Fasilitasnya adalah kita dikontrol oleh bos. Seperti kayak kita jadi murid, kita dikontrol oleh guru ya atau guru BP. Kalau kita nggak masuk, kita akan kena denda atau kita akan kena hukuman. Tetapi kalau kita sudah menjadi seorang pembisnis yang notabene kita buat aturan sendiri, kita mau datang, kita mau buka toko apa enggak, itu bebas. Pertanyaannya, Anda bisa nggak terus memotivasi diri Anda sendiri, memastikan bahwa walaupun nggak ada yang jagain, walaupun nggak ada yang ngontrol, walaupun nggak ada yang marahin, nggak ada yang kasih hukuman, Anda tetap bisa termotivasi untuk setiap hari nyari sebanyak-banyaknya customer. Step pertama adalah bagaimana kita bisa memimpin orang. Memimpin orang. Hubungannya, apakah memimpin di sini adalah memimpin karyawannya atau memimpin yang dimaksud adalah orang ini butuh misalnya masyarakat membutuhkan produk A. Saya bisa menjadi pemimpin dalam kutip ini cukup menginfluence orang-orang bahwa membutuhkan produk A ini bisa menggunakan dengan versi ini, versi itu, atau ada definisi lainnya. Kita bisa jadi pemimpin. Pemimpin untuk karyawan kita, untuk tim kita, dan juga untuk diri sendiri. Kenapa diri sendiri juga ikut dimasukkan? Ya Saya penting. sebagai orang awam gini ya, misalnya nih ya coach, maaf ya saya balik ya. Misalnya saya bosnya. Misalnya Coach Yudi sebagai karyawan gitu. Betul. Ya. Saya misalnya punya produk A. Ya saya tinggal nge-push coach, saya mau produk ini kejual gitu. Silakan Coach Yudi jual gitu ya dengan cara dan juga value perusahaan kita. Ini saya sebagai saya melihatnya dari sisi pemimpin gitu kan. Saya berarti kan artinya saya memimpin orang lain. Nah, definisi dari memimpin diri sendiri dalam dunia bisnis itu berarti seperti apa, Coach? Ya, buat saya simple. Salah satu contoh adalah gini. Anda bisa nggak memimpin diri sendiri untuk bisa datang ke kantor setiap pagi dan kemudian mencari customer setiap hari? Nggak gampang loh. Dalam arti kata gini. Menarik. Sebagai karyawan kita mendapatkan fasilitas. Kalau buat saya fasilitas ya. Fasilitasnya adalah kita dikontrol oleh bos. Seperti kayak kita jadi murid, kita dikontrol oleh guru ya atau guru BP. Kalau kita nggak masuk, kita akan kena denda atau kita akan kena hukuman. Tetapi kalau kita sudah menjadi seorang pembisnis yang notabene kita buat aturan sendiri, kita mau datang, kita mau buka toko apa enggak, itu bebas. Pertanyaannya, Anda bisa nggak terus memotivasi diri Anda sendiri, memastikan bahwa walaupun nggak ada yang jagain, walaupun nggak ada yang ngontrol, walaupun nggak ada yang marahin, nggak ada yang kasih hukuman, Anda tetap bisa termotivasi untuk setiap hari nyari sebanyak-banyaknya customer. Nah, itu adalah komen. Oke. Gimana caranya kita bisa jadi pribadi yang disiplin nih? Bagaimana kita bisa jadi teladan nih? Bisa nggak Anda menjadi teladan ketika Anda memberikan komen kepada anak buah Anda atau tim Anda? Di mana anak buah Anda nggak akan menggerutu, nggak akan bilang, kamu ngomong aja tuh bos. Ya kan, bos sendiri suruh tepat waktu, tapi Anda telat melulu, ya kan? Bos mah enak, ya kan? Bos bilang suruh jualan, dia sendiri nggak pernah jualan. Bos suruh melakukan A, B, C, dia sendiri jam segini masih tidur, ya kan? Bisa nggak? Karena gini, bisa jadi Anda sebagai leader, Anda memberikan perintah kepada anak buah Anda menjalankan karena status Anda sebagai leader. Tetapi bukan karena dia respect Anda sebagai seorang pimpinan. Itu beda loh. Betul. Saya digaji, ya udah saya ngikut. Tetapi bukan karena saya pengen ngikut, tapi karena saya terpaksa ngikut karena dia bos saya. Itu nanti untuk perusahaan outputnya pun juga hasilnya akan beda walaupun sama-sama menjalankan, Coach. Beda dong. Beda, udah pasti. Kalau memang saya respect leader saya akan bisa go extra mile. Saya akan bisa punya empathy lah, dalam arti kata, dia panutan saya loh. Saya pengen sukses kayak dia, saya pengen ngebantu dia. Memang dari hati. Bukan karena disuruh. Bukan karena hanya tugas. Bukan karena ya habis mau gimana lagi gitu. Itu beda loh. Beda. Efeknya ternyata sebesar itu ya, dari bagaimana kalau kita berhasil memimpin kita, efeknya pun juga akan ke karyawan-karyawan kita, termasuk juga
pada akhirnya perusahaan kita juga yang akan terbawa sisi bagusnya ya. Efek dong kalau mau sebagai contoh gini, kalau leader Anda adalah seseorang yang ramah dan memang dasarnya dia ramah. Yeah. Dasarnya dia memang bekerja keras dan ramah. Anda akan dapat mencontoh bagaimana caranya dia melakukan sesuatu atau ketemu customer. Tetapi kalau leader Anda jutek dan Anda juga nggak happy dengan leader Anda disuruh tersenyum ke customer, bisa aja senyumnya singkat. Atau Anda nggak bakal gimana ya, nggak bakal 100% lah gitu ya. Iya. Itu beda. Dan sebetulnya apa yang datang dari hati akan menyentuh hati. Customer kita pun akan happy kalau dilayani dengan baik. Tetapi apabila leader Anda tidak melayani karyawan atau tim dengan baik, ya sudah pasti tim juga akan setengah-setengah ke customernya. Nah, ini adalah komen. Oke.